Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita jumpa pada hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nami-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa melalui Yerusalem. Kalau kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini kita akan dengarkan pada hari kenaikan Yesus Kristus, pada hari Kamis. Dan dalam firman ini akan diterangkan tentang kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, kalau kita mengingat pada saat ini, bahasa yang sering diceritakan adalah di berita dan di dalam bahasa sehari-hari adalah kata mudik. Artinya kembali ke kampung halaman. Dan di dalam kata mudik ini ternyata kita juga akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Hari kenaikan Yesus Kristus adalah kembalinya Yesus ke sorga. Allah kembali ke sorga. Yesus kembali ke sorga karena Yesus memang berasal dari sorga. Sehingga sorga itu bukan sebuah tempat yang menjadi tempat yang baru bagi Allah, namun itu adalah tahtanya, dan dia bertahta di sana untuk memimpin kehidupan seluruh umat manusia. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan diingatkan oleh firman Tuhan makna daripada kebangkitan Yesus itu sendiri, dan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Hari kebangkitan Yesus Kristus merupakan hari kenaikan Yesus Kristus merupakan 40 hari setelah kebangkitan dari kematian. Kemudian naik ke sorga, dan 10 hari dari situ akan menjadi hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Dan pada hari kenaikan ini kita akan melihat makna-makna terdalam daripada kenaikan itu sendiri, dan apa yang sudah dilakukan Yesus sampai kepada kenaikan Yesus Kristus. Pada 40 hari setelah kebangkitannya, dia menampakkan diri kepada orang-orang yang dia kasihi, yaitu kepada murid-murid dan orang yang mengikuti dia. Ketika Yesus menampakkan diri, ini artinya bahwa Yesus benar-benar bangkit daripada kematian. Kemudian Yesus menampakkan diri bersama-sama dengan murid pergi ke Betania. Dia mengangkat tangannya, kemudian dia bangkit naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi saya dan Anda. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, apa makna daripada kenaikan Yesus Kristus? Kalimat yang pertama, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu
ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Artinya, kenaikan Yesus ke sorga merupakan penggenapan janji-janji Allah. Allah berjanji pada kitab Musa dan kitab Nabi dan juga kitab Mazmur bahwa orang-orang yang memiliki kesengsaraan harus ditebus. Mereka harus dilepaskan dari dosanya. Mereka harus memiliki kehidupan kekal. Sehingga kematian Yesus menjadi penebusan bagi setiap dosa-dosa yang diperbuat umat manusia. Kemudian kenaikan Yesus merupakan menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ketika dikatakan pada firman Tuhan, kenaikan Yesus adalah penggenapan janji-janji Allah. Ketika dikatakan bahwa Yesus sudah naik ke sorga, bahwa janjinya untuk menyelamatkan dan untuk menyediakan tempat bagi orang yang diselamatkan itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kemudian di dalam kebangkitan juga kita memperlihatkan bahwa Yesus adalah merupakan yang empunya sorga. Ketika dikatakan bahwa Yesus kembali ke sorga, itu menyatakan bahwa Yesus itu berasal dari sorga dan kembali kepada sorga. Sehingga Yesus adalah bukan jadi di dunia ini, namun memiliki dunia ini, dan dia bertahta di kerajaannya yang kekal, yaitu sorga itu sendiri. Kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa bagi umat manusia, bahwa Yesus tidak akan menjadi bisa dikalahkan oleh dunia, namun dia mengalahkan dunia. Dia berada di tahtanya untuk menghakimi setiap orang yang pada akhir kehidupannya. Kemudian pada kenaikan ini kita juga harus melihat bahwa Yesus memberkati para murid-murid. Artinya di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata kenaikan Yesus ke sorga menjadi mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Yesus memberkati setiap orang yang percaya kepadanya dan yang melihat matanya ke langit untuk kenaikan itu. Kemudian Yesus mengatakan akan memberikan seorang penolong yang menjadi menghibur para murid-murid. Artinya diperlengkapi kehidupannya dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Melalui kebangkitan, kita diingatkan dengan hal ini, bahwa Yesus memberkati, Yesus menyertai kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kemudian ketika dikatakan bahwa Yesus bangkit ke sorga dan kita sudah ditebus, diselamatkan, kita diberkati, itu akan dinampakkan melalui perilaku hidup. Perilaku hidup yang dengan mata menengadah ke sorga. Artinya selalu arah hidupnya melihat kepada Allah yang telah mengalahkan kematian dan menyediakan tempat bagi setiap orang. Ketika dikatakan bahwa ketika Yesus sudah naik ke sorga, maka mata hati kita, iman kita selalu mengarah kepada Allah. Dan kita hidup di dalam sebuah persekutuan yang indah. Ini kelihatan dalam firman Tuhan ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ketika kita menyadari bahwa Yesus bangkit, kita di dalam persekutuan kita menjadi memuliakan Allah. Hidup kita menjadi penuh dengan sukacita. Dan kita melihat dan merasakan betapa baiknya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kalau kita sudah merasa dan sudah mengimani bahwa kita ditebus dengan kematian dan kenaikan Yesus Kristus, kemudian kita sudah merasakan bahwa janji-janji Allah sudah digenapi, kita diperlengkapi dalam hidup kita, kemudian kita bersekutu dengan baik dalam kehidupan kita, sukacita selalu melimpah dalam hidup kita. Apa yang selanjutnya kita lakukan?
itulah menjadi tema firman Tuhan, bahwa kita harus menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus adalah orang yang sudah melihat Yesus kena kematian, kebangkitan, dan naiknya Yesus ke sorga. Sehingga yang bersaksi itu sudah benar-benar merasakan. Oleh karena itu, bagaimana kita mampu merasakannya sedangkan kita tidak lagi hidup pada zaman saat Yesus di dalam kematian? Pada firman Tuhan dikatakan pada Ibrani 11 ayat 1 demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka iman kita menjadi dasar daripada pengenalan kita kepada Kristus Yesus. Meskipun kita tidak melihatnya, dengan iman kita mengimani bahwa Yesus telah menggenapi janjinya, Yesus telah memberkati kita, Yesus telah memperlengkapi kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, orang yang beriman di dalam kebangkitan ini diingatkan untuk diutus menjadi saksi. Menjadi saksi atas kebangkitan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagaimanakah menjadi saksi? Menjadi saksi adalah menyaksikan keselamatan yang sudah kita terima dan menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat yang datang daripada sorga dan menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, sebagai saksi Kristus, kita dituntut dan dituntun untuk menjadi hidup memperkenalkan Kristus Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata melalui kebangkitan ini sudah dinyatakan dalam kehidupan kita bahwa firman Allah sudah digenapi. Janji Allah sudah digenapi. Sehingga kita hidup sekarang bukan untuk menghidupi janji, bukan lagi untuk menanti janji, namun menjadi bersukacita telah menerima janji keselamatan itu dalam kehidupan kita. Kemudian kita menjadi orang yang selalu bersekutu dengan sukacita di dalam iman kepada Kristus Yesus. Kebangkitan memperingatkan kita bahwa dalam menanti datangnya Tuhan kedua kali, kita bersukacita dalam kehidupan kita. Kita bersekutu sebagai orang percaya untuk melihat dan memuliakan Allah. Mata hati dan iman kita mengadah ke sorga dan menanti kedatangan Tuhan untuk melawat dan membebaskan, menebus kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini juga mengingatkan kepada kita bahwa dalam kebangkitan Yesus kita sudah beroleh berkat, maka kita harus bersaksi untuk menyatakan dan memperlihatkan kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari kenaikan ini kita menjadi diingatkan, kita menjadi disegarkan kembali bahwa Yesus sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, dan kita harus hidup di dalam berkat penyertaan dan yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan menjadi saksi dalam kehidupan kita. Nyatakanlah, lakukanlah hidupmu sebagai saksi Kristus, saksi kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus bagi setiap orang. Oleh karena itu, saudara terkasih, pada Kamis hari ini, dalam kenaikan ini, kita menjadi dikuatkan, diteguhkan, dan tetaplah beriman sebagai saksi Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari kenaikan ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut melalui kebangkitan. Dan kemudian Yesus memperingatkan kepada kami ketika Yesus akan naik ke sorga, Tuhan memberkati kami dan menjanjikan akan memperlengkapi dalam kehidupan kami. Tuhan sudah nyatakan itu dalam kehidupan kami, dan kami beriman kepada apa yang sudah diperbuat Tuhan. Jadikan kami sebagai saksi-Mu, menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini berakar